Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang proyek coding yang sudah kami buat. Proyek ini berisi tentang materi, ciri-ciri makhluk hidup yang diambil dari kelas 3, tema 1, subtema 1. Nah, baik, langsung saja kita ke coding yang sudah kami buat. Pertama, kita ke backdrop dulu. Nah, di backdrop ini kami menyisipkan tombol fungsi event when space key pressed itu untuk memulai program yang sudah kami buat. Nah, ketika tombol space ini ditekan, maka dia akan menjalankan program dari mulai memutar musik, nge-set nilai poin dan intro 1 hingga 0, mengubah background, dan menyiarkan broadcast. Nah, broadcast ini akan diterima oleh beberapa sprite sehingga mampu menjalankan program secara bersamaan atau berurutan juga. Coba kita praktekkan. Ya. Seperti ini. Nah, bisa kita lihat bahwa ciri-ciri dan makhluk hidup dan tombol mulai akan muncul berurutan, tidak bersamaan. Nah, itu dibuat karena kami memanfaatkan nilai intro 1. Nah, ketika intro 1 sama dengan 1, maka yang muncul adalah makhluk hidup. Kemudian ketika intro masih 0, maka yang muncul adalah ciri-ciri. Nah, kemudian akan menyiarkan pesan broadcast intro 2 yang mampu menjalankan berbagai program juga dalam satu waktu. Nah, kemudian di tombol mulai ini, ketika kita mengarahkan mengarahkan kursor ke tombol mulai, maka tombol akan membesar dan mengecil. Nah, itu karena fungsi forever yang sudah kami sisihkan di sini. Kemudian, ketika kita mengikuti tombol mulai, nah, maka kita akan diarahkan kepada slide di mana terdiri atas jenis-jenis makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, jenis-jenis makhluk hidup ini bisa bersuara. Karena apa? Karena kami menyisipkan fungsi di mana memungkinkan sprite untuk mengeluarkan suara ketika kita mengarahkan kursor ke sprite yang kita tuju. Dengan fungsi forever, say 0, touch mouse pointer, dan ini. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian di slide ini ada dua tombol, yaitu tombol play dan tombol materi. Tombol play ini akan mengarahkan pengguna program menuju ke space yang sudah kami persiapkan. Lalu tombol materi ini juga akan mengarahkan pengguna program kepada materi yang sudah kami persiapkan juga. Fungsi yang digunakan di setiap tombol yaitu yang pertama, tombol materi, kami memanfaatkan even when the sprite click, maka dia akan memberikan broadcast materi kepada sprite apa saja yang akan dimunculkan dalam pemaparan materi nanti. Kemudian di sprite tombol play, kami juga memanfaatkan event when the sprite click dengan menyiarkan broadcast quiz untuk sprite-sprite yang mendukung quiz yang akan dijalankan. Nah, kekurangan dari program yang kami buat sejauh ini adalah kami lupa untuk menyantumkan instruksi sehingga mungkin pengguna yang tidak tahu akan kebingungan bagaimana cara memulai program yang sudah kami buat ini karena tidak ada instruksi yang tepat seperti menekan space untuk memulai, menekan bendera untuk memulai kembali, dan memberikan keterangan pada tombol-tombol ini. Contohnya seperti play
untuk kuis atau materi untuk menuju penjelasan materi. Kemudian kami juga tidak menjelaskan tentang jika kursor diarahkan ke sprite ini, mereka akan berbunyi. Nah, itu merupakan salah satu dari beberapa kekurangan program yang sudah kami buat. Hal ini karena keterbatasan waktu dan minimnya ilmu yang kami punya. Kami juga sudah mencoba untuk memperbaiki itu, namun itu tadi keterbatasan dari ilmu kita, sehingga kami tidak bisa sempurna dalam mengerjakan ini dalam waktu yang singkat. Mungkin kedepannya kami akan bisa memperbaiki program ini sehingga menjadi yang lebih baik. Kemudian penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mas Heri. Baiklah, kita di sini langsung lanjut ke materi ya, klik materi. Nah, berikut merupakan tampilan setelah kita mengklik tombol materi tadi. Nah, di sini kita bisa mendengarkan narasi dari teks yang ada di sini ya. Oke, selanjutnya yang di bawahnya itu sound agar bisa bersuara. Kita suaranya memakai sound record dari kelompok kita. Nah, kita masukin dari sound. Kemudian start sound. Nah, ini bisa di custom, bisa kita upload dari di luar Scratch. Jadi bisa dari kita record dulu, kemudian kita pindahin ke sini. Ya, setelah itu kita pilih start sound, terus pilih teksnya yang kita bahas itu apa, misalnya bernafas. Nah, jadi kita kasih bernafas sesuai dengan recordan kita. Kita sambungin ke sini, di bawahnya switch custom to, itu pada bagian sounds. Kemudian di sini terdapat dalam tampilan slide ini terdapat beberapa tombol. Ada 2 tombol, previous sama next. Kalau previous itu sebelumnya, kalau next itu next slide. Tapi karena ada beberapa kesalahan di sini, mungkin seperti bug, jadi kalau kita klik previous itu bukan kembali slide sebelumnya, tapi malah kembali ke home. Begini contohnya. Ini kan tab bergerak, ya kan? Materi bergerak. Harusnya kembali ke yang materi sebelumnya, yang pertama tadi. Tapi kalau kita pencet previous, itu malah kembali ke menu home gini. Nah, itu salah satu kekurangan dari ini. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, untuk program satunya yaitu When I Receive, pilih kartu quiz ininya. Kemudian pergi ke looks, kita memakai hide. Untuk program satunya, when the sprite click, pada tab event, kemudian bawahnya dikasih program lagi, kode lagi, stop all sound pada bagian sound ini, kemudian pergi ke variabel, change intro by one, ini bisa dipilih ya, tapi di sini kita menggunakan intro 1. Selanjutnya pergi ke tab event, kemudian pilih broadcast. Nah, broadcastnya itu sesuai itunya, variabelnya. Di sini kita menggunakan pindah. Nah, ini. Terus pada bawahnya kita kasih tab control, yaitu kode forever. Kemudian dalam kode forever itu terdapat dalamnya tuh C, itu pada bagian code ini. C ini. Terus pada bawahnya C itu kita kasih control, yaitu if then. Terus pada bagian tengah if then ini kita kasih sensing, yaitu touching mouse pointer. Di bawahnya itu, di dalam if then itu terdapat kata C selanjutnya. Jadi seperti ini. Nah, muncul kata selanjutnya. Kekurangan, nah ini berikut ini merupakan materi. Nah, ini merupakan bernafas, senja bergerak, tumbuh dan berkembang biak, makan dan minum, dan iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Nah, ini apabila saya klik, ini sudah mentok, jadi nggak bisa diklik lagi. Hanya bisa diklik pada tombol sebelumnya ini. Seperti itu. Kekurangan dari program materi ini itu salah satunya itu tidak terdapatnya tombol home itu. Jadi kita tidak ada opsi langsung pindah ke home. Jadi hanya bisa opsi ke belakang. Nah, opsi ke belakang itu pun juga kurang berjalan dengan baik karena opsi ke belakang tersebut itu bukannya kembali ke slide
sebelumnya malah kembali ke home. Itu merupakan salah satu kesulitannya, salah satu kekurangannya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, pada play game mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Dalam menu program yang kami buat ini terdapat dua tombol, yaitu tombol play dan tombol materi. Untuk tombol materi ini akan mengarah kepada materi ciri-ciri makhluk hidup yang sudah dijelaskan oleh Mas Eri sebelumnya. Kemudian untuk tombol play, apabila kita mengklik tombol play, maka otomatis akan diarahkan kepada soal-soal kuis yang berjumlah 5 soal pernyataan benar atau salah. Kode yang digunakan dalam kuis ini yaitu memanfaatkan event dari broadcast agar mampu menjalankan banyak perintah dalam satu waktu. Ketika tombol play ini ditekan, event broadcast ini akan memerintahkan beberapa sprite agar disembunyikan dan beberapa sprite ditampilkan. Event ini juga bisa digunakan untuk mengganti backdrop. Jadi ketika event ini dijalankan, maka otomatis layar akan berganti ke bagian kuis. Apabila ini backdropnya masih seperti ini, setelah kita mengklik play, otomatis akan berubah backdropnya menjadi seperti ini. Kemudian di kuis ini juga nanti terdapat dua tombol yang berfungsi untuk menghitung poin yang didapatkan, atau dengan kata lain, tombol tersebut merupakan jawaban yang harus dipilih siswa untuk menjawab pernyataan soal yang ditampilkan. Kedua tombol itu adalah tombol checklist yang berwarna hijau untuk pernyataan yang sesuai atau benar, dan tombol tanda silang ini yang berwarna merah untuk pernyataan yang tidak sesuai atau salah. Jika jawaban benar atau sesuai, maka poin akan bertambah 1. Namun jika jawaban tidak sesuai atau salah, maka poin tidak akan bertambah. Untuk penampilan soal juga bergantung pada nilai variabel intro 1 agar soal muncul sesuai dengan urutannya. Misal di sini kita perhatikan coding pemrograman pada baris pertama ini. Jika nilai intro 1 sama dengan 12, maka akan keluar soal 1 dengan jawaban checklist. Diketahui kunci jawabannya checklist atau pernyataan itu benar, karena di sprite tanda silang ini tidak ada penambahan poin. Namun di sini kami menambahkan change point by 1. Ada penambahan poin. Jadi poinnya bertambah, artinya pernyataan ini benar. Serta nilai variabel intronya ini juga bertambah 1 poin agar dapat berganti ke soal berikutnya. Hal ini sama dengan pada intro 1 sama dengan 18 dan intro 1 sama dengan 20. Juga jawabannya checklist atau pernyataannya benar. Untuk intro 1 sama dengan 14 dan intro 1 sama dengan 16 ini, maka jawabannya silang karena tidak ada penambahan poin, hanya ada change intro 1 by 1 agar tetap dapat berganti ke soal berikutnya. Ini kemudian kita coba terlebih dahulu mengerjakan kuisnya. Putri Malu mengucapkan daunnya ketika disentuh. Tidak berubah bentuk. Apabila kita salah-salahkan terlebih dahulu. Nah, setelah kelima soal pernyataan benar atau salah sudah dijawab oleh siswa, maka ada broadcast pengumuman poin yang memunculkan hasil jawaban dalam bentuk bintang. Bintang ini ditampilkan tergantung seberapa banyak soal yang dapat siswa jawab. Di sini poin maksimal itu berjumlah 5 bintang, dan kalau di sini benar 4, maka akan mendapat 4 bintang, sedangkan poin maksimalnya itu ada 5 bintang. Dan apabila penunjuk mouse atau mouse pointer ini menyentuh bintang, maka akan tampil tulisan berapa banyak jumlah jawaban yang dapat didapatkan siswa. Di sini tertera betul 4. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan pada kuis ini, yaitu belum membuat perbedaan suara background. Jadi suara background-nya ini yang tampil hanya satu suara saja, suaranya sama, belum dibedakan antara background yang jawabannya benar dan background yang jawabannya salah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.